Oke, selamat sore. Kita mulai ya kuliahnya ya. Sore, Pak. 29 orang ya, 29 student. Baik, hari ini saya bicara tentang kecepatan, hubungan arus, kecepatan, dan juga kepadatan ya. Tapi sebelumnya saya akan cerita tentang ini apa namanya, faktor K, atau istilahnya sering disebut dengan faktor peak hour factor ya. Nah ini sangat penting ya, karena kita perlu melakukan desain. Minggu lalu sudah sempat singgung tentang nilai ini ya. Nah nilai ini nanti di manual kapasitas jalan Indonesia itu akan tersedia ya, masing-masing akan berbeda-beda nilainya, antara kalau ada nanti simak di buku itu antara 0,09 sampai 0,14 ya. 0,09 sampai 0, tapi yang ada di sini adalah di bukunya Amerika ya. Tidak apa-apa, ini sebelum masuk ke Indonesia saya tunjukkan dulu yang referensi lain ya. Nah, jadi apa fungsinya? Sekali lagi fungsinya di sini adalah kita ingin mencari arus. Nah, arus itu adalah satuannya per jam ya, volume, tapi yang satuannya per jam. Nah, sering kita memiliki informasi data 1 jam, ingin tahu 1 hari, dan sebaliknya kita punya data 1 hari, kita ingin tahu 1 jamnya berapa untuk arusnya. Itu bolak-balik bisa kita lakukan perhitungan dengan cara yang seperti ada di sini ya. Jadi volume arus ini tadi, VCRID, itu sama dengan ini. Referensi ini kalau meninjau arah yang berbeda ya. Ada juga yang referensi yang menyatakan pokoknya data selama 1 jam itu dibandingkan dengan 1 hari itu sama dengan K. Jadi tidak lagi ngomong D-nya tanpa D, jadi nggak ada D. Jadi nilai K ini hanya, yang dilihat hanya K tanpa nilai D. Tapi di buku ini ada faktor K, ada faktor D ya, di mana faktor D itu faktor direction ya. Sedangkan faktor K ini faktor untuk peak hour factor ya, nilai peak hour factor untuk 1 jam terhadap 1 hari. Nah, ini nilainya ya. Nilainya menurut apa namanya, ASTO ya. ASTO itu dikatakan di sini HCM ya, ASTO yang HCM. Itu rural, jalan antar kota itu nilai K itu berkisar antara 0,15 sampai 0,25. Besar sekali ya ini. 0,25 ini besar sekali. Artinya apa? Kalau nilai segini nih. Artinya volume 1 jam puncak itu bisa 25% dari volume 1 hari. Besar sekali kan? Itu maksud dari nilai K ini tadi ya. Ini angka ini harus Anda pahami dengan betul. Sedangkan kalau D itu adalah proporsi yang berada dalam arah, satu arah tertentu ya. Ini bisa kalau sudah 25%, arah tertentunya 80%. Artinya satu arah tertentu itu bisa 80% dikalikan 25%. Ya, 0,8 kali 0,25 kali volume 1 hari. Itu sangat tinggi. Ya. Makanya di sini kalau tanpa D dianggap 50-50 nanti. 50% arah 1, 50% arah 2. Tapi kalau menurut ASTO yang HCM ini bisa sampai 0,8. Artinya timpang sekali arah luas jalan arah 1 sama luas jalan 2 itu sangat timpang, 20 sampai 8. Satunya 20%, satunya 80%. Nah, ini kalau Anda betul-betul mencari, bisa juga dicari dengan data lalu lintas existing ya. Kita survei, terus kita cari nilai K ini sendiri bisa, kita cari nilai D ini sendiri bisa ya. Cuma ini adalah sekedar referensi dari beberapa sumber. Jelas ya. Jadi kalau ini Anda ingin mencari nilai arus dalam 1 jam jika diketahui nilai 1 hari kendaraan untuk volumenya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Ya, nanti kalau di PKJI atau MKJI nanti nilainya akan berbeda ya. Baik. Nah, berikutnya ini untuk mencari ada teknik lain ya di mana HCM itu ya. Dia melihatnya per 15 menit. Oh, ini ekstrim ya per 15. Padahal kalau kita di PKJI itu cukup misalnya walaupun kita bagi 15 menit, nanti kita total 1 jamnya per 15 menit. Jadi tidak harus mulai jam 5, bisa 4.45 sampai jam 5 di sini ya. Itu nanti total mana yang paling besar. Nah, ini kebetulan misalnya ketahuan dalam 1 jam itu nilainya adalah sebesar ini 4.200 ya. Ini arus sebetulnya ya, arusnya segini. Tapi kalau mau menurut HCM, ini nilainya bisa kalau pesimis ya. Pesimis itu artinya pesimis itu volumenya lebih besar. Dia dihitung sebagai nilai terbesar dibagi 0,25 seperempatan ini ya. Berarti istilahnya volume 15 menit dikali 4 atau dibagi 0,25. Jadi yang terpakai di sini adalah 4.800. Padahal faktanya menurut survei itu adalah 4.200. Ini contoh lagi ya beberapa teknik dalam menganalisis sebuah arus ya. Jangan bingung nanti kok banyak ya. Tidak apa-apa, nanti ada pakai metode yang ada di Indonesia nanti seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira untuk tambahan yang sudah saya sampaikan untuk terkait volume. Nah, hari ini saya ngomong tentang kecepatan ya. Nah, kecepatan ini menarik. Mungkin Anda setiap hari lewat jalan raya, tapi pernahkah Anda tahu berapa sih batas kecepatan di Indonesia ini yang diizinkan? Nah, saya mungkin kalau menyuruh Anda menjawab tidak satupun yang benar ya, karena Anda tidak sadar dengan apa yang sedang Anda jalani di jalan raya. Pokoknya jalan, lihat rambu, selesai. Terus syukur-syukur lihat rambu. Paling Anda tidak pernah lihat rambu. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Saya coba bertanya kepada Anda. Berapa sih batas kecepatan? Ayo bisa jawab Kak di antara hampir 35 ya, 32 anak ini. Berapa sih batas kecepatan berjalan di jalan raya di Indonesia aturannya? Ada yang berani jawab? Silakan. Yuk, siap setiap hari nyetir nih. Anda tahu nggak aturannya? 60 km per jam, Pak. Berapa? 60 km per jam, Pak. 60 km per jam. Itu maksimum maksudnya? Ya, maksimum atau minimal, Mas? Minimum, Pak. Minimum. Wih, hebat. Berarti harus kencang terus ya, berarti ya di jalan raya. Minimum 60, maksimum berapa? Tak terbatas. Yang 60 tadi itu, Pak, untuk yang kalau misalnya bebas hambatan gitu. Di mana? Untuk jalan yang bebas hambatan, Pak. Oh, bebas hambatan. Itu Ya, minimal 60. ya, Pak. Ya. Kalau maksimal berapa? Maksimal yang untuk bebas hambatan itu 100 km per jam, Pak. 100 km per jam. Udah itu aja. 60 sampai 100 ya. Itu toh Ya, ya, Pak. syaratnya ya. Kalau yang Oke. Terus gimana? antar kota paling tinggi 80 km per jam, Pak. Paling tinggi 80 km per jam. Baik, terus? Kalau yang untuk kawasan perkotaan paling tinggi 50 km per jam, Pak. Ya. Terus? Untuk kawasan permukiman paling tinggi 30 km per jam, Pak. Baik. Ada yang nanggepi nggak? Ada yang sepakat? Ada yang melengkapi? Silakan. Batas kecepatan. Teman Anda sudah detail tadi. Ya. Sudah detail menjawabnya. Silakan, ada yang menjawab? Nggak tahu?
Ada yang melengkapi nggak ada ya? Wah, ini Isi bertanya, Pak. Hah? Menanggapi juga, Pak. Silakan. Tadi kan dibilang jalan bebas hambatan itu kan berarti jalan tol ya, Pak? Ya. Nah, kalau jalan tol tadi kan bisa 60 sampai 100. Tapi kalau misalnya jalan tolnya itu dalam kota, Pak, nah itu jadi gimana, Pak? Kan dalam kota kan 50 padahal dibilang. Nah, ini ada yang nanggepi teman Anda malah. Gimana kalau jalan tol dalam kota? Nah, silakan. Ada yang nanggepi nggak? Ini pertanyaan kepada saya, tapi sebelum saya jawab, saya lempar dulu ke ada yang tahu nggak? 80 bukan, Pak? 80. Yang mana? Siapa yang jawab ini? Saya, Pak Naufal. Jawabannya apa? Kalau tol dalam kota 80 nggak, Pak? Maksimum. Iya. Oke. Terus Itu jawaban dari teman Anda, Mas. Ya, terus jawaban dari teman. Nanti kita lihat benar tidaknya. Baik. Gitu, Pak. Kita lihat ya sekarang ya. Nah, menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2009, Anda baca itu semua ya. Yang menarik Anda baca. Kalau Anda sudah baca itu pasti paham ya. Cuma memang tebel, pilih aja, tidak perlu semuanya ya Anda baca yang terkait dengan perilaku, terkait dengan kendaraan, terkait kecepatan dan lain sebagainya ya. Di sini pengemudi kendaraan dilarang ya. Di sini sebutkan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan. Sesuai yang dimaksud dalam pasal 21, Anda bisa baca pasal 21. Terus kemudian batas kecepatannya berapa di sini kelihatan. Nah, setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi ditetapkan secara nasional. Ya, secara nasional punya aturan. Ya, ini yang ada di sini secara nasional ya. Di undang-undang kemudian di PP itu nasional. Namun dari sini batas kecepatan ini ditentukan berdasarkan. Nah, ini ada kriteria. Tadi teman Anda sudah menjawab. Oh, kriterianya kalau pemukiman, perkotaan, antar kota, jalan bebas hambatan sudah dijawab semua. Atas pertimbangan keselamatan, nah ini ada peran pemerintah daerah. Nah, ini ya, pemerintah daerah itu boleh mengatur, ya, boleh mengatur batas kecepatan. Ini menarik ya, karena kalau Anda lihat di perkotaan, Anda bilang tadi teman Anda 50 km per jam. Apakah di Surabaya menganut 50 km per jam? Nah, ini ya. Nanti kita lihat. Terus kemudian batas kecepatan absolut pada jalan bebas hambatan betul 60 km per jam betul, yaitu minimal 60 dalam kondisi arus bebas ya. Kalau macet ya mungkin turun ya dari sini. Tapi kondisi arus bebas itu adalah absolut 60. Terus kemudian kita lihat diatur dalam PP. PP-nya nih, nah ini ya, jalan bebas hambatan, jalan perkotaan, jalan perkotaan, kemudian kawasan permukiman ya. Di sini kita lihat nilainya berapa. Nah ini teman Anda sudah jawab. Sudah betul ya. Yang tanya tadi di dalam kota berapa ya. 60 km per jam itu minimal untuk batas bebas hambatan. Sedangkan untuk batas atasnya atau maksimum adalah 100 km per jam. Itu untuk jalan bebas hambatan. Ya, tetapi di sini di perkotaan ada batasan lagi. Di perkotaan itu adalah 80 km per jam disamakan dengan jalan antar kota di sini. Dan antar kota itu maksimum adalah 80 km per jam. Sedangkan tol dalam kota itu maksimum 80 km per jam. Ya. Paling tinggi untuk di kawasan perkotaan adalah 50. Nah ini ya, 50 km per jam. Nah kalau 50 itu di Surabaya tidak ada yang 50. Di Surabaya itu menganut pakai 40. Ya, kalau Anda cek rambu-rambu di dalam kota itu ada tulisannya 40. Nah kalau tidak ada rambu 40, Anda boleh 50 km per jam. Nah itu karena standar nasional
aturan nasional adalah 50 km per jam maksimum di jalan perkotaan. Kecuali dinyatakan lain, ya. Kota boleh ngeset jalan perkotaan 30 boleh, ya. 40 boleh, ya. Karena memang dari dulu aturannya memang cuma 40 di perkotaan. Nah, sekarang lebih tinggi sepertinya, cuma belum semua kota itu mengadopsi maksimum yang 50 km per jam. Gitu ya. Kemudian di jalan permukiman itu bisa maksimum 30. Nah, 30 ini nanti maksimum di lapangan bisa cuma 5, bisa cuma 10, 15, 20, terserah kawasan permukimannya, terserah pemerintah kota, kabupatennya, seperti itu ya. Jadi itu dasar hukum untuk memberikan kejelasan terkait dengan batas kecepatan. Jadi hati-hati Anda kalau di luar kota non tol itu memang batas paling tingginya 80. Cuma hati-hati terhadap rambunya. Dimungkinkan rambunya kurang dari 80 km per jam maksimumnya. Bisa jadi cuma 60. Nah, kalau Anda lebih dari 60 otomatis itu melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi. Seperti itu. Terus kemudian inilah sama ya, diperjelas lagi di Permenhub tahun 2015 ya, nomor 111 ya, tentang batas kecepatan ya. Ini sama persis, tidak menentang undang-undang maupun PP-nya. Seperti itu. Baik. Berikutnya saya akan tunjukkan ini ya. Survei, lanjutan survei kemarin, juga kecepatan dan travel time ya. Survei geometrik. Nah, ini. Oke. Tadi kalau batas kecepatan itu fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya jelas yaitu untuk panduan dalam kita melakukan desain geometrik jalan ya. Jadi jalan tol kalau pada segmen dalam kota misalnya dia kecepatan maksimumnya adalah 80, berarti desain speed-nya harus kira-kira 20% di atas 80 ya. 20% di atas 80 ya kira-kira sampai 100 lah desain speed-nya. Pada segmen yang kecepatan runningnya adalah 80, desain speed-nya adalah 100. Pada segmen yang running speed-nya nanti diizinkan 100, desain speed-nya harus di atas 100, biasanya 120 ya. 120 untuk desain speed-nya dan running speed-nya adalah 100 km per jam. Supaya diperoleh ke tingkat keselamatan yang bagus. Jangan sampai desain speed-nya 100, running speed-nya juga 100. Nah, itu cukup berbahaya. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan geometrik ya, di sini survei-survei yang dilakukan untuk geometrik ini sangat menentukan kapasitas nanti ya, baik itu kapasitas dari ruas jalan, kapasitas bundaran, kapasitas jalinan, kapasitas simpang ya. Ini semua harus kita kumpulkan. Ya. Terkait survei yang Anda lakukan sebagai tugas itu, volume lalu lintas itu disurvei, nanti juga harus melakukan survei terkait lebar geometriknya atau dimensi geometrik jalan. Apa saja? Bisa panjang luasnya, lebar jalannya berapa, harus tahu, jumlah lajurnya berapa, lebar bahu jalannya berapa, lebar mediannya berapa, lebar trotoarnya berapa, lebar drainasenya berapa, terus ada tidaknya alignment horizontal, misalnya di tikungankah, jari-jari tikungannya berapa. Kalau alignment vertikal, gradiennya naik turunnya berapa persen dan sebagainya. Ini yang perlu kita lakukan survei terkait inventory geometrik. Nah ini ya, jadi kita lihat bagian-bagian dari ruas jalan. Kalau ini adalah badan jalan yang beraspalnya, di sini bahunya, ini harus Anda ukur nanti. Misal, drainasenya butuh 1 meter, bahunya ada 2 meter, ya. Perkerasannya ada 7 meter, ininya ada 1 meter atau 80 cm mediannya, dan seterusnya. Jadi Anda bisa ukur ini nanti terkait dengan
geometriknya dan nanti jadi input di dalam perhitungan kapasitas. Dan tidak lupa, walaupun di sini disebut ya, di sini disebut isi dari ini koridor jalan ini, land use di samping kanan kirinya itu apa? Ini harus Anda state ya. Misalnya, jalannya kanan kirinya adalah sawah, tambak, ladang, kebun ya. Bisa perumahan, bisa komersial area, bisa pasar, bisa mall dan lain sebagainya Anda sebutkan ya. Itu perlu nanti mengidentifikasi land use tersebut untuk keperluan koreksi terhadap kapasitas. Gitu ya, paham ya? Jadi ketika survei Anda harus mengikuti atau mengecek land use yang ada di samping tersebut. Ada sekolah. Misalnya, sekolahnya itu ramai kalau jam-jam sekian buka, anak masuk, anak pulang, nah itu tahu nanti kira-kira jam berapa macet kelihatan. Nanti ketahuan macet itu karena volume kah atau macet karena gangguan akibat aktivitas pinggir jalan. Terus kemudian kecepatan lalu lintas. Kecepatan ini kalau secara fisika ya, rasio antara jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan oleh suatu perjalanan. Satunya yang dipakai ini macam-macam ya, sering MPH, KPJ, feet per second ya. Anda familiar dengan istilah ini, 1 MPH sama dengan 1,6 km per jam sama dengan 1,467 feet per second ya. Nah, ada 2 jenis kecepatan yang kita bicarakan nanti dalam teknik lalu lintas ya. Yang pertama adalah spot speed. Ya. Spot speed itu adalah time mean speed. Yang kedua adalah space belum ke sana ya, ini dulu Mas Ian. Kita bicara ini dulu. Oke. Spot speed. Kecepatan kendaraan pada waktu melewati satu titik. Ya. Average spot speed itu rata-rata dari spot speed yang dikumpulkan dari data-data spot speed ini tadi, ya. Lalu ada overall travel speed ya. Ini kecepatan pada bagian yang ditentukan yaitu sebagai jarak total dibagi dengan waktu yang diperlukan. Nah, ini termasuk dengan tundaan atau delays ya. Jadi ini ada terminologi yang umum ya kalau di teknik lalu lintas atau traffic engineering ada kata delays. Nah, delays itu tundaan. Jadi Anda akan sering ketemu istilah ini ya. Lalu operating speed. Nah, kalau operating speed ini adalah kecepatan ketika dia tidak termasuk berhenti. Misalnya kalau bis ya, bis itu harus berjalan sama berhenti di halte. Nah, di halte itu tidak dihitung sebagai waktu. Nanti dikurangi. Makanya dalam menghitung operating speed dari bis, nanti dia tidak memasukkan unsur berhenti di halte ya. Kemudian design speed, ini sudah saya ceritakan tadi. Design speed itu adalah kecepatan desain yang terkait dengan infrastruktur yang akan kita lakukan perancangan, jalan raya kemudian kereta api nah itu semuanya akan kita masukkan design speed sebagai variabel utama yang pertama yang harus kita tentukan ya. Design speed tergantung pada kelas jalan, fungsi jalan ya, apakah arteri, kolektor lokal, apakah dia primer, apakah dia sekunder, itu akan menentukan design speed yang harus kita siapkan. Berikutnya, nah ini tadi yang sudah sempat saya singgung, speed dan travel time. Jadi speed itu ada 2, time mean speed dan space mean speed. Nah ini ternyata ini ada hubungannya time mean speed dan space mean speed. Mungkin kalau kita hitung, kalau orang ngelihat sekilas kok nggak ada perbedaan ya antara time mean speed dan space mean speed. Ternyata di lapangan itu beda time mean speed dan di mana TMS ini cenderung lebih besar daripada SMS ya. TMS itu lebih besar dari SMS walaupun kendaraannya sama. Kita lihat apa sih time mean speed ini? Nah ini ya, cara ngitungnya gini. Kalau time mean speed ini individual speed, ketika spot speed dihitung ya, di rata-rata itu merupakan time mean speed. Sedangkan SMS ini melibatkan jarak. Nah, ini melibatkan jarak ya. Melibatkan jarak setiap kendaraan ya, ketika diminta menempuh jarak tertentu, waktunya berapa,
dihitung kecepatannya itu akan berbeda dengan kendaraan ketika dia melalui satu titik. Gampangnya gini, time in speed itu dihitung dengan menggunakan alat yang bisa menangkap kecepatan sebuah kendaraan, ya, yaitu dengan radar gun, misalnya ditembak gitu, itu kecepatannya berapa. Terus dia dalam waktu tertentu, dengan jarak tertentu, dia dihitung kecepatannya juga. Nah, kecepatan tempuh dengan jarak tersebut dengan waktu lalu dibandingkan dengan ketika ditembak dengan menggunakan speed gun, itu akan berbeda ternyata. Ini contoh ya. Ini contoh perhitungan TMS dan SMS. Saya juga pernah melakukannya sendiri ya, membuktikan sendiri ini benar terjadi ya. Jadi misalnya ya, ada 6 kendaraan, ini dihitung menempuh jarak 1000 atau feet ya, 1000 feet ya. Terus yang travel time-nya sekian. Nah, travel time-nya sekian. Nah, kemudian terus kalau dihitung di sini average dari travel time-nya itu sekian ya. Average travel time-nya sekian 19,6 ya. Terus kemudian untuk kecepatan rata-ratanya dihitung menggunakan ini ya. Ini kan kecepatan langsung ketahuan ini kalau kecepatan rata-rata sekian 50,6. Sedangkan average dari waktunya adalah 19,6. Time in speed-nya ini adalah 50,6 ya ini ya. 50,6 ini merupakan speed yang dihitung berdasarkan pada kecepatan saat di suatu titik ya, 50,6. Sedangkan space mean speed ini dikaitkan dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, ini average-nya ya. Kan 1000 average waktunya adalah 19,6, maka ketemu 50,6, 50,4. Nah, ini beda ternyata angkanya ya. Beda angkanya 50,6, sedangkan kalau SMS 1000 ya, atau 6000 dibagi dengan totalnya adalah 119. Ini angkanya persis ya kalau ini ya. Inilah yang dikatakan sebagai kecepatan yang melibatkan jarak tempuh ya. Ini ketahuan di sini nilai. Nah, ini ada hubungannya nanti antara TMS dan SMS ini. Ini terbukti kalau Anda melakukan percobaan pasti akan terjadi ya. Ada hubungannya, rumusannya ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Semoga nanti ada lagi. Jadi ada hubungan antara TMS SMS ya, guys. Kalau nggak salah SMS itu plus SMS itu sama dengan TMS plus 1,04 variansnya ya, standar deviasi atau varians ya. Saya lupa sih gitu ya. Yang jelas lebih besar SMS daripada TMS ya. Terus kemudian ini untuk studi spot speed-nya. Nah, ini spot speed atau TMS-nya ya. Ini dilakukan dengan kecepatan pada bagian mana? Harus dilakukan pada daerah yang seperti ini karakteristiknya, jangan yang berbelok, jangan yang nanjak, terus jangan pada jalan yang rusak ya. Sebaiknya pada daerah yang lurus, datar dan bagian terbuka dari jalan luar kota. Terus lokasinya di mid block, di persimpangan kalau di dalam kota. Jadi kalau ada yang ngitung kecepatan dari spot speed, jangan deket-deket simpang. Nah, kalau ada 2 simpang, cari di titiknya di tengah-tengah, karena itu adalah kecepatan yang relatif tidak terganggu. Tentunya di tengah, tapi jangan ada pasar, ya, jangan ada aktivitas yang sangat mencolok, itu akan sangat berbeda ya. Seperti itu. Kemudian lokasi yang punya masalah biasanya dihitung untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kecepatan dengan kejadian kecelakaan. Terus kemudian tempat-tempat titik di mana pemasangan lampu dan tanda lintas yang dapat dilihat atau diamati. Ya, terus kemudian tempat-tempat lain yang penting untuk operasional lalu lintas. Jadi kita menentukan survei spot speed itu tergantung kebutuhan kita. Terus lokasinya representatif untuk survei data utama, kemudian lokasi di mana studi sebelum dan sudah diselenggarakan. Maksudnya ini adalah spot speed sebelum ada perbaikan jalan. Terus spot speed setelah ada perbaikan jalan di lokasi yang sama. Itu bisa dilakukan komparasi nantinya, kajian komparasi. Misalnya jalannya sementara sebelumnya itu jelek banget. Spot speed-nya dihitung
25 sampai 30 ya misalnya. Terus kemudian setelah diperbaiki jalan mulus bisa meningkat menjadi 40, hampir 50. Nah, ini contoh ya. Ini maksud dari yang poin D. Kemudian lokasi tertentu untuk studi kecepatan dipilih untuk mengurangi sebesar mungkin pengaruh manusia. Ya. Jadi jangan sampai ada kegiatan manusia yang mengganggu aktivitas dari pengukuran